Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang jawab salam hanya sebagian, yang sebagiannya lagi saryawan. Ini pada diem bae ya. Saryawan apa saryawan? Kagak ya. Makanya yuk kita doakan sama-sama, mudah-mudahan yang jawab salam senantiasa hidupnya berkah. Amin. Mudah-mudahan dengan berkah jawab salam yang punya hutang lunas hutangnya. Nah, bukan hutang kabeh doang namanya. Mudah-mudahan dengan berkah jawab salam yang punya penyakit sehat semuanya, sembuh penyakitnya. Amin. Ya Allah, ya Rabbal. Siap jawab salam, siap yang semangat, siap. Siap kita ngaji, siap. Insya Allah. Daun salamah ece di Banjaran, yang jawab salam neng, akang, cek mumun. Ada cek mumun? Cek mai? Ada. Cek Maimunah? Moy maneh? Ada aja. Cek mai saroh? Mai saroh ada? Moy sirah? Masa udah malam ini mah. Yang jawab salam insya Allah dapat ganjaran. Amin ya Rabbal. Sekali lagi jawab salam yang kompak, yang semangat, semata-mata untuk ta'ziman wa takriman li maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantul. Baru mantap betul. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah, amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fi ayatihil karimah wa huwa asdaqul maqalah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Ngantuk ibu ya? Yang semangat katanya acaranya Maulid Nabi. Zikir kok pelan-pelan. Yang kenceng bu, zikir yang kenceng, insya yang kenceng. Kenapa sebabnya? Kita ini acaranya Maulid Nabi, tanda cinta kita kepada baginda Rasul. Tentunya acaranya diisi dengan zikrullah, zikir kepada Allah. Karena kata keterangan kulul labdil jalalah bahwa zikrun kulama kasukra zikru kasru ajru. Bila mana kita banyak berzikir, maka besar pula harapan kita untuk mendapatkan kucuran rahmat dan kasih sayangnya Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal. Coba saya tes sekali lagi dah. Allah. Coba tuh 2, 3. Mantap. Sekali lagi deh yang kompak. Allah. Mantap dah. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa zakarallaha katsira. Al-ayah ay tamimil ayah wallahu a'lam wa rasul bihaqiqatil murad wa i'rabuhu kadzalik. Wa qala nabiyuna
Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Man azzama maulidi kuntu syafi'an lahu yaumal qiyamah. Amin. Ya Allah, ya Rabbal. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala zalika minasy syahidin asy-syakirin walhamdulillahi rabbil hadratal mukarramin wal muazzamin, para asatidil kiram, para hujaj, para alimul ulama, bil khusus yang saya hormati guru tercinta, keluarga besar Dakom, dakwah komedian, ada Pak Kiai Aja, Pak Kiai Asep Zainal Arifin, dan juga Pak Kiai Agus Jamaluddin, serta abang kita bersama, beliau Bang Meow. Nah, alhamdulillah Bang Ustadz Mulhayadi SE, dan juga alhamdulillah kita kedatangan tamu agung, tamu yang istimewa. Ada adindanya almarhum al-maghfurlah Bang Ustadz Uje, ialah beliau al-mukarram wal mu'azzam Bang Ustadz Haji Degi, yang alhamdulillah beliau hadir di tengah-tengah kita. Dan juga tak ketinggalan pula semuanya tim manajemen Dakom dan juga PT Opto Lumbung Sejahtera beserta keluarga besar PRC, semuanya mudah-mudahan senantiasa mendapatkan kucuran rahmat dan kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Teristimewa yang saya hormati Ananda Yatim wal Yatimah dan juga jamaah, para hadirin, para bapak sebagai perisai rumah tangga, para ibu yang kata Rasul surga berada di bawah telapak kaki ibu, para remaja, remajawan, remajawati, santriawan, santriawati, insya Allah kita semua hadirnya di haflah mubarakah ini senantiasa mendapatkan kucuran rahmat dan kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabban. Hadirin hamba Allah kasih Rasul yang berbahagia, puji syukur sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah yang Maha Ghafur biqaulina alhamdulillahi rabbil. Salawat salam semoga Allah curah limpahkan keharibaan Nabi paduka alam Habibullah Habibur Rahman Habibana wa nabiyyana wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam beserta para keluarga, para sahabat, tabi'in wa tabi'in. Terlebih harapan besar kita, mudah-mudahan kita semua termasuk ke dalam kategori golongan umatnya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Hadirin hamba Allah kasih Rasul yang berbahagia, ikan sepat, ikan gabus, cakep. Wah, kurang kompak sekali lagi. Ikan sepat, ikan gabus. Mantap. Lebih cepat, lebih bagus, digurah gareh morotereh bisi kaburu kusah kose. Kita lanjutkan saja ya. Namun sebelum kita lanjutkan, dikarenakan ini perayaannya memperingati hari kelahirannya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, oleh karenanya ya yuk sama-sama kita bersolawat terlebih dahulu kepada baginda Rasul dengan harapan dan tujuan agar kita semua menjadi umat yang diaku, bukan hanya sekedar menjadi umat yang ngaku-ngaku. Betul betul. Kita menjadi umat yang dicintai, bukan hanya umat yang mencintai. Insya Allah kita salawat sama-sama. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallim. Ya sama-sama. Allahu ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallim. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli
Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallim. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Hadirin hamba Allah kasih Rasul yang berbahagia, mudah-mudahan solawat yang kita senandungkan senantiasa dapat menembus ke hadrah Malikir Rahman, sehingga Allah curah limpahkan kepada baginda Rasul mulia, sehingga tercurah terlimpah pula kepada kita semua selaku umatnya. Amin ya Allah ya Rabbal. Bu, masih kuat? Masih siap ngaji? Siap, lawang baru mulai ya. Lanjutkan. Hadirin hamba Allah kasih Rasul yang berbahagia, singkat saja, saya tidak akan lama-lama dikarenakan masih banyak mubalik-mubalik kita yang insya Allah akan menyampaikan tausiah agama pada kita. Singkat saja, ada 4 keistimewaan dari umat Rasul yang mau bersolawat kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa sebabnya ini umat Rasul yang rajin bersolawat mendapatkan keistimewaan? Apalagi ini di bulan Maulid, bulan Rabiul Awal, di mana di bulan kelahirannya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, apalagi di bulan ini, bulan yang penuh barokah, bulan mulia, karena terbawa mulia karena terlahirnya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, oleh karenanya sepatut dan selayaknya kita selaku umat Rasul, maka yuk kita gemakkan solawat, tanamkan solawat di hati kita masing-masing, agar senantiasa kita menjadi umat Rasul yang diakui, bukan hanya umat Rasul yang ngaku na'udzu. Nah, ini kadang-kadang zaman sekarang musim pengklaiman. Ini diaku, termasuk baginda Rasul aja diaku. Oh, saya umat Rasul. Nah, sekarang saya mau tanya, Ibu, kalau memang Ibu ngaku umat Rasul, cinta kepada Rasul, saya tanya, Ibu, per hari Ibu baca sholawatnya berapa ribu, Ibu? Bu, berapa ribu, Ustaz? Ibu kalau ngaku cinta sama Rasul, sekarang saya tanya, Ibu per hari berapa ribu membaca salawat kepada baginda Rasul? Nah. Hadirin hamba Allah kasih Rasul yang berbahagia nih, ada 4 keistimewaan umat Rasul yang mau bersalawat kepada baginda Rasul. Ya. Kata baginda Rasul pada 14 abad yang silam, atani Jibrilu wa Mikailu wa Israfilu wa Ijrailu alaihimus salatu wassalam. Subhanallah. Bocah, awas jatuh. Ya. Duduk yang rapi. Pengen dapat hadiah lagi, pengen kagak? Mau. Kalau mau duduk yang rapi, insya Allah dapat hadiah. Siap? Siap dapat hadiah, siap? Siap ya, siap untuk duduk rapi, siap ya sayang ya. Insya Allah kita doakan mudah-mudahan jadi putra yang soleh, amin. Menjadi penerus bangsa, amin. Penerus agama, amin. Sehingga dijadikan oleh Allah menjadi ulama yang soleh, amin. Ini Maulid Nabi, mudah-mudahan berkah Maulid Nabi senantiasa kita jamaah yang hadir di sini mendapatkan kucuran rahmat dan kasih sayangnya Allah Subhanahu. Kembali, bagaimana kata baginda Rasul
saya pernah dikunjungi 4 jenderal malaikat dengan secara sekaligus, Bu. Berapa katanya? 4 jenderal malaikat. Ini kadang jarang nih. Jarang sekali baginda Rasul dikunjungi dengan 4 jenderal malaikat dengan secara sekaligus. Biasanya paling juga malaikat Jibril, paling beserta rekan dan kawan beserta anak buahnya. Tapi ini 4 jenderal malaikat langsung berkunjung kepada baginda Rasul dengan secara sekaligus. Lalu apa yang disampaikan oleh malaikat Jibril? Yang pertama, kata Jibril alaihi salam, kata malaikat Jibril, ya Rasulullah, man shalla alaika fi kulli yaumin asra marrat ana akhidum biyadihi wa amarrahu ala sirati kalbarkil khatibi. Subhanallah. Kata malaikat Jibril nih, Bu, yang rajin baca salawat, Bu. Jibril memberikan jaminan, kata malaikat Jibril, wahai Muhammad, ya Rasulullah, wahai Rasul Allah, man shalla alaika fi kulli yaumin asra marrah, siapapun di antara umatmu. Ini lapan man kalau santri bilang min siyagil umum, dalam artian laki-laki eman, perempuan men. Laki-laki eman, perempuan juga eman sama. Tua, muda, cacah, menak, konglomerat, pejabat, rakyat, bahkan sampai orang melarat, siapapun dia, tak mengenal ras dan golongannya, tak mengenal kedudukan dan jabatannya, maukah dia kaya, miskinkah dia, ketika dia mau bersolawat kepada baginda Rasul, sehari semalam gak mesti banyak, Bu, cukup 10 kali. Berapa, Bu? Berapa, Bu? 10 kali. Lalu apa jaminan daripada malaikat Jibril? Kata malaikat Jibril, anak saya malaikat Jibril akhidum biyadihi wa amarrahu ala sirati kalbarkil khatibi. Subhanallah. Saya jenderalnya malaikat, siapkan ku pegang tangannya, kan ku papahkan melewati jembatan siratal mustaqim kalbarkil khatibi, laksana bagaikan petir yang menyambar. Subhanallah. Ceduh. Bu, kebayang kagak, Bu? Begitu istimewanya nih umat Rasul. Hanya sekali sehari semalam baca solawat kepada baginda Rasul berapa? 10 kali, maka dijamin oleh malaikat Jibril melewati jembatan siratal mustaqim kalbarkil khatibi, laksana bagaikan petir yang menyambar. Subhanallah. Kepengen apa kagak, Pak? Ibu-ibu kepengen apa kagak? Rajin baca salawatnya ya. Insya. Yang mana, Bu? Dijelaskan oleh para alim ulama di dalam karangan-karangannya, di dalam kitab-kitabnya, bahwasannya yang namanya jembatan siratal mustaqim, jarak tempuh datarnya 1000 tahun, datarnya, nanjaknya 1000, temurunannya subhanallah, Bu, Pak. Kebayang apa kagak? Datar 1000, nanjak 1000, turun 1000. Masya Allah, tabarakallah. Namun jangan khawatir, insya Allah bagi jamaah yang hadir pada malam ini, termasuk semua umat Rasul yang rajin baca sholawat sehari semalam hanya 10 kali, maka dipapah oleh malaikat Jibril kalbarkil khatibi, laksana bagaikan petir yang menyambar. Subhanallah. Nah, Bu, 1 tuh ingetin, berapa tuh? 1. Malaikat siapa yang menjamin? Malaikat Jibril. Nah, ini kenapa saya konfirmasi, biar pulang dari sini dapat oleh-oleh. Jadi jangan cuma ramainya doang ini acara, betul betul. Sehingga pulang dari sini dapat berkat aja, panitia ada berkatnya gitu. Berkah, Ibu ya. Insya Allah. Yang kedua, singkat saja. Yang kedua, jaminan bagi umat Rasul yang mau bersalawat kepada baginda Rasul. Kata malaikat siapa yang kedua? Malaikat Mikail. Bagaimana kata malaikat Mikail?
Kata malaikat Mikail bahasanya sama seperti malaikat Jibril. Ya Muhammad, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, siapapun di antara umatmu yang mau bersolawat kepadamu dalam kurun waktu sehari semalam, gak mesti banyak-banyak, cukup berapa? 10 kali. Lalu apa jaminan daripada malaikat Mikail? Kata malaikat Mikail, ana asqi min haudika. Subhanallah. Kata malaikat Mikail, nih dengerin orang-orang yang mau baca salawat kepada baginda Rasul. Maka saya kata malaikat Mikail, siap menyambut bak seperti raja. Kan ku sambut dengan begitu mulia, kan ku sambut dengan begitu bak seperti raja. Maka kan ku berikan minum daripada telaganya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang mana ibu, para hadirin jamaah, perlu kita ketahui, ini telaganya baginda Rasul. Ketika kita meminum satu teguk, maka tidak akan pernah merasakan haus untuk selama-lamanya. Subhanallah. Satu teguk ila yaumil qiyamah, sampai abadan, selama-lamanya tidak akan pernah merasakan haus. Subhanallah. Maka setelah malaikat Jibril memapak melewatkan jembatan Siratal Mustaqim, yang kedua disambut oleh malaikat Mikail, diberikan minum daripada telaganya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan ibu, saking istimewanya, yang padahal ini malaikat Mikail adalah jenderalnya malaikat, tapi beliau begitu rela hati, siap mengorbankan dirinya, meskipun pangkatnya jenderalnya malaikat, tapi beliau siap menyambut kita bak seperti raja. Subhanallah. Bahkan ngasih minumnya bukan hanya ngasih doang, bukan ngasih doang kayak panitia di sini, bukan. Emang udah dikasih? Belum ya? Belum. Ngasih minum itu bukan hanya ngasih doang. Ayah, Bang Haji, ya, mari selamat jalan kepada Al-Mukarram Bang Haji Pajar Sidik ataupun Bang Haji Deki. Mudah-mudahan beliau selamat di perjalanan. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Mudah-mudahan tempat ini berkah dikarenakan dikunjungi seorang dai yang kondang. Beliau adalah adiknya daripada Al-Maghfurlah Bang Ustadz Uje ya. Kita doakan mudah-mudahan beliau selamat di perjalanan. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Hadirin hamba Allah kasih Rasul yang berbahagia. Lanjut. Dua, disambut, diberikan minum bu. Diberikan minumnya cuman bukan kayak dikasih doang, tapi langsung diberikan minum, dibuka, diambilkan airnya, dituangkan langsung oleh malaikat Mikail. Ini dua keistimewaan bagi umat Rasul yang rajin bersolawat. Kepengen apa kagak bu? Istimewa tidak? Istimewa. Singkat saja. Yang ketiga, bagaimana apa yang disampaikan oleh malaikat siapa yang ketiga? Ayo, ngajinya masih nyambung apa kagak? Yang ketiga malaikat siapa? Israfil. Lalu apa yang disampaikan oleh malaikat Israfil? Kata malaikat Israfil, sama bahasanya dengan malaikat Jibril, sama bahasanya dengan malaikat Mikail. Kata malaikat Israfil, wahai Muhammad, siapapun di antara umatmu yang mau membaca salawat kepadamu sehari semalam 10 kali, maka kata malaikat Israfil, ana asjudu lillah ma arfa'u ra'si hatta yaghfirallahu ta'ala lahu. Subhanallah. Malaikat Israfil siap menjamin, kata malaikat Israfil, siapapun di antara umat Muhammad yang mau membaca salawat sebanyak 10 kali, maka malaikat Israfil siap menjamin, rela sujud di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ma'arfa'u ra'si, kata malaikat Israfil, saya kagak bakalan berani mengangkat kepala saya sebelum dosa orang tersebut diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Maka para hadirin jamaah, kalau menengok daripada sisi ibadah kita, solat kita masih kurang. Ayo bareng-bareng, solat kita masih kurang, ibadah jarang-jar, ke pengajian enggan, apalagi yang namanya sodakoh takut kurang. Nah, ya,
Santunan mah apa lagi? Tapi mudah-mudahan dengan berkah membaca sholawat, insya Allah kita mempunyai jaminan daripada malaikat Israfil. Siap beliau sujud di hadapan Allah untuk memohonkan ampunan atas segala dosa yang pernah kita lakukan. Amin. Ya Allah, ya Rabbal. Yang terakhir, yang keberapa? Yang keempat, singkat saja dah. Yang keempat siapa yang siap menjamin? Siapa? Malaikat Ijrail. Pinter sayang. Yang keempat malaikat Ijrail. Ini keistimewaan bagi umat baginda Rasul yang mau bersolawat, sehingga malaikat Ijrail pun angkat bicara. Bagaimana bahasa yang disampaikan oleh malaikat Ijrail? Sama bahasanya dengan malaikat Jibril, sama dengan malaikat Mikail, sama pula dengan percis dengan malaikat Israfil. Apa yang disampaikan? Kata malaikat Ijrail, ana aqbidu ruhahu kama aqbidu arwahal anbiya wal mursalin alaihimus salatu wassalam. Subhanallah. Kata malaikat Ijrail, saya malaikat si Raja Tega, saya malaikat si pencabut nyawa, malaikat Ijrail, maka kan ku cabut nyawanya orang yang mau membaca salawat sehari semalam 10 kali. Kata malaikat Ijrail, kama akbidu arwahal anbiya wal mursalin alaihi wassalatu wassalam, laksana tak ubahnya bagaikan mencabut nyawanya para anbiya dan para mursalin. Alhamdulillah. Subhanallah, begitu istimewa sadari. Yang namanya dicabut nyawa, sakitnya bukan main, sakitnya bukan. Jangankan kita mah dicabut nyawa, baru diputusin sama pacar juga sakitnya tuh di sini. Betul? Sakitnya di mana? Itu baru diputusin pacar. Betul betul. Baru diselingkuhin pacar, baru diselingkuhin pasangan, sakit bukan main. Apalagi dicabut nyawa, jauh lebih menyakitkan. Bahasa ulama menyampaikan bahwasannya dicabut nyawa perumpamaan minimalnya laksana bagaikan sembilu ditusukin ke lubang anus, ditarik lagi, subhanallah, sakit bu, sakit pak dicabut nyawa. Tapi bagaimana? Malaikat Ijrail siap menjamin bagi umat Rasul yang mau membaca salawat. Kata beliau, maka akan kucabut laksana bagaikan para anbiya dan mursalin. Disejajarkan dengan para anbiya dan para mursalin. Makanya wajar sebelum dari sini, sebelum nabi-nabi sebelumnya, termasuk Nabi Allah Musa alaihi salam, termasuk Nabi Allah Nuh alaihi salam, termasuk Abul Basar yakni Nabi Allah Adam alaihi salam, mereka iri dengan kita selaku umat Rasul. Bukan dengan baginda Rasulnya irinya, tapi iri dengan kita, umat yang paling istimewa, umat akhir zaman. Subhanallah. Maka kita harus berbangga diri. Malam ini dirayakan peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan ini menjadi bukti konkret, bukti nyata bahwa kita selaku umat Rasul yang mencintai Rasul, dan insya Allah cinta kita dibalas oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga yang keempat, ketika dicabut nyawanya tidak akan pernah merasa sakit sedikit apapun, insya alhamdulillah. Nah, ini penting sekali hadirin. Lalu Ustadz, bagaimana itu dicabut nyawanya para nabi dan para rasul? Emang kayak bagaimana? Nah, sekarang saya mau bertanya sama ibu. Bu, Saryawan bu ya. Bu, ibu punya kaca cermin? Di rumah punya kaca cermin? Ada yang nyeletuk, Ustadz, bagi perempuan mah jangankan kaca cermin di rumah, kaca cermin tuh dibawa-bawa, masukin ke tas, karena itu senjata ampuh. Emang kenapa? Ya bentar dikit-dikit buat ngebetulin kerudung, ngaca. Waduh, udah agak sedikit rusak ini dandanannya, dipoles, ngaca. Betul betul. Iya Pak ya. Ya ngerasa tuh ya. Nah, pertanyaan yang kedua saya sampaikan. Lalu, nah, ketika ibu melihat cermin,
Kerasa apa tidak pindahnya wajah kita dari badan kita pindah ke dalam cermin? Kerasa apa kagak? Kerasa apa kagak? Nanti pulang dari sini semuanya bapak-bapak, ibu-ibu, anak-anak langsung pulang ke rumah lihat cermin. Ya, ya kebetulan ibu pulang ke rumah langsung buka pintu kamar langsung ngaca. Bapaknya nanya, ini kenapa? Waduh, bini gua kesambat kayaknya. Enggak, ini mau lihat ngaca dulu. Bagaimana robah apa kagak ini kecantikannya ya? Pulang dari sini kita ngaca. Emang apa tujuannya? Nah, ketika kita ngaca, pindahnya wajah kita dari jasmani kita pindah ke dalam cermin. Kerasa apa kagak, Bu? Kerasa apa kagak? Pindahnya wajah kita dari badan kita pindah ke dalam cermin membutuhkan waktu berapa lama, Bu? Pak? Tidak ada waktu. Begitu kita tengok tuh kaca, pasti dengan secara bim salabin abrakadabrak, begitu dilihat wajah kita, gantengnya bukan main, cantiknya bukan main. Betul betul. Pertanyaan selanjutnya yang saya tanya, nah ketika pada waktu itu kerasa apa kagak, Bu? Kerasa kagak pindahnya? Tidak. Nah, kalau ibu bapak hadirin jamaah sa'adakumullah, kalau pengen tahu dicabut nyawanya para anbiya dan para mursalin, laksana kita ngaca di cermin. Kepengen apa kagak, Bu? Ketika kita dicabut nyawa tidak merasakan sakit apapun, maka perbanyaklah sholawat. Tapi saya yakin insya Allah jamaah di sini semuanya insya Allah semuanya rajin baca sholawat, rajin semuanya, dan insya Allah akan mendapat jaminan dari siapa? Dari malaikat Ijrail, kan dicabut nyawanya takkan merasa sakit sedikit apapun. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Hadirin hamba Allah kasih Rasul yang berbahagia, sebelum saya tutup maka ingat apa keistimewaan umat Rasul yang baca sholawat? Ada berapa? 4. Yang pertama dijamin oleh siapa? Malaikat Jibril, dilewatkan melalui jembatan Shiratal Mustaqim laksana bagaikan petir yang menyam. Yang kedua dijamin oleh siapa? Malaikat Mikail. Apa jaminan malaikat Mikail? Kan disambut, dilayani bak seperti raja. Karena begitu istimewa umat Rasul yang mau baca sholawat diberikan minum daripada telaganya baginda Rasulullah. Yang ketiga dijamin oleh siapa? Malaikat Israfil. Apa jaminan daripada malaikat Israfil? Kan dimintakan ampunan kepada Allah sehingga dia kagak bakalan berani mengangkat kepalanya sebelum dosa kita diampuni oleh Allah subhanallah. Yang terakhir yang keempat adalah dijamin oleh malaikat Ijrail, dicabut nyawanya, tak ubahnya laksana dicabut nyawanya para nabi dan para mursalin. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Kita tutup sama-sama dengan muhasabah kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar senantiasa dosa kita diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Hasbi Rabbi Jalallah ma fi qalbi ghairullah. Yuk bareng-bareng. Hasbi Rabbi Jalallah ma fi qalbi ghairullah Nur Muhammad sallallahu la ilaha
Rabbi Jalallah ma fi qalbi ghairullah. Hadirin hamba Allah kasih Rasul yang berbahagia, mudah-mudahan kita semua termasuk umat Rasul yang diaku, bukan hanya umat Rasul yang ngaku-ngaku. Amin. Dan kita semua menjadi umat Rasul yang dicintai, bukan hanya menjadi umat Rasul yang mencintai, sehingga kita nanti pada saatnya nanti kita masuk surga bareng baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Usikum wa nafsi bi Allah wa yakum ajma'in. Wallahu ma'afiq illa kuwamit tariq bil hidayah wa taufiq wa hasbunallah wa ni'mar rafiq. Summa salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.